Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang remaja dan media sosial. Topik ini cukup dekat dengan kehidupan kita loh, karena hampir semua remaja sekarang menggunakan media sosial. Tapi di balik itu semua, ternyata penggunaan media sosial juga bisa memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis kita. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana media sosial bisa mempengaruhi kehidupan dan kesehatan mental remaja. Masa remaja merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, remaja mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Seiring berkembangnya teknologi, media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja. Namun, penggunaan media sosial ini dapat memberikan dampak, baik positif maupun negatif, terutama terhadap kesehatan mental remaja. Kita akan membahas intensitas penggunaan media sosial. Menurut Ijek Aitken, intensitas penggunaan media sosial adalah tingkat keterlibatan seseorang dalam menggunakan media sosial. Hal ini dapat dilihat dari seberapa sering digunakan, berapa lama durasinya, seberapa besar perhatian terhadap konten, serta keterlibatan dalam fitur media sosial. Semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, maka semakin besar pula pengaruh terhadap kehidupan remaja. Berdasarkan penelitian Prajanita dan rekan-rekan pada tahun 2022, terdapat hubungan yang signifikan antara pengguna media sosial dan gejala depresi pada remaja. Artinya, semakin tinggi pengguna media sosial, maka semakin besar kemungkinan remaja mengalami gejala depresi. Nah, dampak negatif dari media sosial antara lain adalah cyberbullying, yaitu perundungan melalui media digital yang dapat menyebabkan kecemasan dan depresi. Lalu ada self-harm, yaitu perilaku menyakiti diri sendiri akibat tekanan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak selalu aman bagi perkembangan mental remaja. Lalu mengenai durasi penggunaan, studi global menunjukkan bahwa remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi, kecemasan, gangguan citra tubuh, dan insomnia. Lalu ada relevansinya nih dengan teori. Materi ini dapat dijelaskan dengan dua teori. Pertama, teori psikososial Erik Erikson, yaitu remaja berada pada tahap identity versus role confusion, yaitu fase mencari jati diri dan membutuhkan pengakuan sosial. Lalu yang kedua ada teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Remaja belajar dari apa yang mereka lihat, termasuk dari media sosial, seperti tren, gaya hidup, dan perilaku populer. Lalu bisa kita simpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan remaja. Penggunaan yang berlebihan dapat berdampak pada kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Oleh karena itu, penggunaan media sosial perlu dilakukan secara bijak, agar tidak berdampak negatif pada perkembangan remaja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you and thank you.